5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Dan kita telah sampai pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang pada dalam ruang rumah keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti turun di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan, meskipun berbeda-beda aktivitas. Saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga saat pada kerjasama membersihkan rumah. Anak-anak sekalian, di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Anak-anak sekalian, perhatikan alat-alat keluarga yang ada di keluarga Siti berikut ini. Pertama, televisi. Sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang sangat tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Kedua, radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai sebagai sarana propaganda terlihat dari banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar dan tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Ketiga, komputer. Seperti hanya televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil propaganda pengolahnya,
kita menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet komputernya untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat dijangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Anak-anak sekalian, itulah peralatan elektronik yang ada di ruang keluarga Siti. Televisi, radio, dan layanan iklan komputer ternyata mempunyai peran sangat penting yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik berdasarkan media yang menyiarkannya. Televisi, radio, dan layanan komputer dapat disebutkan sebagai fungsi iklan elektronik. Masih ingatkah kalian dengan penggunaan pakaian iklan elektronik? Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Anak-anak sekalian, dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Berikut ini beberapa unsur iklan elektronik. Pertama, perhatian atau attention, yaitu iklan yang baik harus menarik perhatian masyarakat umum. Kedua, minat atau interest, yaitu setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Unsur yang keempat adalah rasa percaya atau conviction, yaitu untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti membuktikan atau sebuah kata-kata. Unsur yang kelima adalah tindakan atau action, yaitu tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Anak-anak sekalian, berikut ini perbedaan input iklan elektronik yang terdapat pada radio, televisi, dan internet. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum mulai bekerja bakti membersihkan rumah. Jadi ibu tinggal menggorengnya. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat Ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan. Berdasarkan ciri adonan tersebut, kamu ketahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Berikut ini beberapa minuman yang bisa kalian hidangkan dalam keluarga. Pertama, air putih dingin. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Kedua, segelas es teh. Segelas es teh yang terbuat Siti merupakan campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu, ada perasaan jeruk nipis dan es. Ketiga, segelas kopi. Segelas kopi yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan tiga materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut.
Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut, dapat kamu pahami bahwa air kopi termasuk zat hidrogen. Keempat, segelas teh manis. Segelas teh manis dibuat Siti pada gambar merupakan paduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tampak campur merata atau sempurna. Materi air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut, dapat kamu pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen. Anak-anak sekalian, demikian tadi beberapa contoh campuran homogen dan campuran heterogen. Sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Gambar kedua menunjukkan garis bina lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar yang pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan ke arah tapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu lurus-lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Kedua, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudutkan ke kiri atau ke kanan. Ketiga, pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis lengkung, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung ular dan pola lantai angka 8. Berikut ini contoh pola lantai garis lengkung. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 9, subtema 2, dan pembelajaran yang kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video pembelajaran ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.